Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Budiani. Saya dari kelas 3K14. Nah, untuk materi hari ini saya akan mempresentasikan tentang gangguan skizofrenia. Mungkin udah gak asing lagi buat kita semua, walaupun kita adalah orang awam yang tidak belajar tentang psikologi, tapi kita sering mendengar gangguan skizofrenia. Nah, sekarang aku coba menjelaskan gangguan skizofrenia yang sesingkat mungkin ya. Nah, jadi definisi dari gangguan skizofrenia itu adalah kelainan yang ditandai dengan gangguan dalam pemikiran, emosi, dan juga perilaku. Nah, gangguan berpikir ini dimana ada ide-ide yang tidak berhubungan secara logis. Jadi, kebanyakan orang yang mengalami skizofrenia itu kalau berpikir tuh tidak logis gitu, tidak dapat dipikir dengan jernih atau nggak masuk akal gitu. Terus tentang persepsinya, juga tentang perhatian yang salah. Nah, kurangnya juga ekspresi emosional atau kadang ekspresi yang tidak pantas. Dan orang yang memiliki gangguan skizofrenia itu cenderung memiliki penampilan yang acak-acakan. Seperti yang udah aku masukin ke dalam poster, ini penjelasan tentang definisi dari gangguan skizofrenia. Nah, gejala skizofrenia ini tuh dapat menyerang beberapa aspek seseorang. Misalnya cara seseorang itu berpikir, merasakan, berperilaku. Maka tidak mengherankan jika gejala-gejala ini tuh dapat mengganggu stabilitas pekerjaan, hidup mandiri, dan menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Jadi biasanya kalau orang udah kena gangguan skizofrenia, itu biasanya hubungan dekat dengan orang lainnya mungkin juga akan rusak karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih, dan juga adanya gangguan yang dapat mengganggu kesehatan diri dia gitu. Nah, mereka juga dapat memancing cemooh-mohan atau dapat melakukan penganiayaan ke orang lain. Nah, tingkat penyalahgunaan ini dijelaskan oleh Fowler, Carter, dan Lewin tahun 1998. Nah, kita masuk ke dalam kriteria skizofrenia. Setelah tadi udah dibahas tentang definisinya, mungkin kita juga harus tahu dan harus aware apa sih kriteria dari skizofrenia tersebut. Nah, di sini di kriteria ini yang aku dapat adalah ada 3 kriteria. Yang pertama itu adalah gejala positif, gejala negatif, dan gejala tidak terorganisir. Di sini aku akan jelasin dulu satu-satu poin-poinnya, nanti baru aku jelasin secara jelas ya. Pertama dari gejala positif. Di gejala positif ini ada 2 bab, yaitu ada delusi dan juga halusinasi. Lalu yang kedua ada gejala negatif, itu ada 4 bab. Yang pertama ada affiliation apatis, asosialitas, afek tumpul, dan alogia. Lalu untuk yang terakhir gejala tidak terorganisir, itu yang pertama ada pidato disorganisasi dan perilaku tidak terorganisasi. Oke, pertama kita masuk ke dalam gejala positif. Nah, sebenarnya kriteria dari skizofrenia ini ada kurun waktunya, yaitu minimal terjadi selama 1 bulan dengan 2 gejala. Nah, 2 gejalanya itu seperti tadi, delusi, halusinasi, ucapan tidak teratur, perilaku tidak terorganisir atau katakonik, dan juga gejala negatif kayak kurangnya motivasi atau eksperimen emosi. Jadi orang yang udah mengalami beberapa kriteria tersebut dan minimal kriterianya 2 gitu, setidaknya juga terjadi dalam 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu ada 2 gejala yang muncul. Misalnya delusi dibarengi dengan ucapan tidak teratur, itu berarti memang ada gangguan di gangguan dirinya gitu. Mungkin bisa jadi menjadi kriteria dari skizofrenia. Nah, pertama kita masuk ke dalam gejala positif, delusi dan waham. Itu yang menyebabkan atau merupakan keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan yang dipegang teguh meskipun ada bukti yang tidak mendukung. Merupakan gejala positif skizofrenia yang umum. Jadi gejala positif ini seperti delusi dan waham itu adalah gejala dari skizofrenia yang umum gitu. Nah, halusinasi dan gangguan persepsi orang lain. Orang dengan gangguan skizofrenia sering melaporkan bahwa dunia itu tampak berbeda atau bahkan tidak nyata bagi mereka. Misalnya kayak ada orang yang mengalami gangguan skizofrenia. Di dalam satu kelas, kita melihat ada banyak teman-teman satu kelas kita bersama dengan dosen. Tapi bisa aja yang orang skizofrenia lihat adalah
halusinasi yang dia buat sendiri, cerita yang ada di otak dia yang dia buat sendiri. Jadi pandangan mereka itu akan berbeda, sama pun dengan persepsi mereka. Apa yang kita persepsikan terhadap sesuatu mungkin akan sama dengan banyak orang lain, namun persepsi dari mereka itu sudah pasti salah dan berbeda. Lalu kita masuk ke gejala negatif. Nah, tadi kan gejala negatif itu ada 4 ya, yaitu ada affiliation apatis, asosialitas, afek tumpul, dan alogia. Nah, gejala negatif dari skizofrenia ini tuh terdiri dari gangguan perilaku. Jadi gangguan pada saat dia berperilaku. Hal-hal tersebut mencakup avolisi, asosialitis, anhedon, afek tumpul, dan alogia. Nah, gejala-gejala ini tuh cenderung bertahan lama dari episode akut dan mempunyai dampak besar pada kehidupan penderita skizofrenia. Mereka juga penting secara prognosis. Adanya banyak gejala negatif yang merupakan prediktor kuat kualitas hidup yang buruk. Nah, kalau affiliation apatis itu mengacu pada kurangnya motivasi dan hilangnya minat atau ketidakmampuan untuk bertahan dalam aktivitas rutin, termasuk ke dalam pekerjaan, sekolah, hobi, atau aktivitas sosial. Jadi dia tuh kehilangan minat. Misalnya dia yang tadinya rajin banget ikut eskul ini atau ikut eskul itu, dia jadi kehilangan minat gitu. Jadi dia tidak bisa melakukan kegiatan itu secara rutin lagi. Lalu masuk ke asosialitas. Nah, asosialitas ini mereka mungkin mempunyai sedikit teman, keterampilan sosial yang buruk, dan juga sedikit minat untuk bergaul dengan orang lain. Seperti tadi yang ada di penjelasan, kalau di sini itu akan mengganggu bagaimana caranya dia berhubungan dengan seseorang atau berhubungan dengan banyak orang. Nah, di asosialitas ini, jadi dia tuh kehilangan minat untuk dapat berkomunikasi dengan baik, untuk dapat berteman dengan baik, untuk dapat berhubungan yang baik dengan orang lain. Tuh. Jadi dia kayak kehilangan minat gitu. Terus anhedonia itu hilangnya minat atau berkurangnya pengalaman kesenangan. Ada 2 jenis kesenangan dalam konstruksi anhedonia. Jadi dia itu juga sama ya, seperti hilangnya minat, dan dia tuh kayak kurang punya pengalaman yang senang gitu. Jadi pengalaman kesenangannya tuh kayak berkurang gitu. Mungkin lebih jelasnya mungkin kayak dia jadi kurang tidak excited gitu ya. Lalu masuk ke dalam afek tumpul. Nah, afek tumpul ini mengacu pada kurangnya ekspresi emosi secara lahiriah. Seseorang dengan gejala ini mungkin akan menatap kosong, otot-otot wajah tidak bergerak, dan mata tidak berdaya. Jadi mungkin tatapannya kosong, diem aja gitu. Jadi dia kayak nggak bisa mengekspresikan emosi dia, kalau dia sedih, kalau dia marah, kalau dia senang. Jadi dia kayak ya udah gitu aja, mukanya datar gitu. Yang terakhir adalah alogia. Alogia ini mengacu pada pengurangan jumlah bicara yang signifikan. Sederhananya orang dengan gejala ini tidak banyak bicara. Jadi kalau orang yang mengalami alogia, biasanya ini dia menjadi cenderung kayak menjadi pendiam. Tapi pendiamnya benar-benar pendiam yang kayak ya udah akhirnya dia tidak mau bicara lagi kayak gitu. Lalu masuk ke kriteria terakhir, yaitu kriteria gejala tidak terorganisir. Yang pertama itu ada pidato disorganisasi dan perilaku tidak terorganisir. Kalau gejala tidak terorganisir ini, si pidato ini dikenal sebagai gangguan yang berpikir normal. Pidato disorganisasi ini mengacu pada masalah dalam mengatur ide berbicara sehingga pendengar dapat memahaminya. Gitu. Nah, tapi ada juga perilaku yang tidak terorganisir. Perilaku yang tidak terorganisir itu mempunyai banyak bentuk. Orang-orang dengan gejala ini mungkin mengalami kegelisahan, terus juga yang tidak dapat dijelaskan dengan mengenakan pakaian yang tidak biasa, berperilaku kanak-kanak, konyol, dan juga menimbun makanan atau menumpukan sampah. Jadi gejala yang perilaku tidak terorganisir itu cenderung seperti itu ya. Jadi dia kayak nanti dia akan bersikap seperti anak-anak, terus dia juga mungkin akan menimbun sampah, terus menjadi orang yang jorok, mungkin tidak mandi, dan juga menggunakan pakaian yang tidak benar, kayak misalnya keluar pakai pakaian dalam aja, atau mungkin tidak pakai pakaian sama sekali gitu. Itu namanya perilaku tidak terorganisir yang ada di gejala tidak terorganisir ya.
Oke, yang selanjutnya itu adalah gejala gerakan. Nah, beberapa kelainan motorik menentukan katatonia. Orang dengan gejala ini mungkin memberi isyarat berkali-kali menggunakan rangkaian gerakan jari, tangan, dan lengan aneh dan terkadang rumit yang seringkali tampak memiliki tujuan. Beberapa orang mempunyai peningkatan yang tidak biasa dalam aktivitas secara keseluruhan, termasuk kegembiraan yang luar biasa, gerakan anggota tubuh yang liar, dan pengeluaran energi yang besar seperti terlihat pada maniak. Nah, kalau imobilitas itu orang mengambil postur tubuh yang tidak biasa dan mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau si katatonia itu kan kayak misalnya mereka tuh kayak senang, tapi senangnya itu secara berlebihan. Dia terlalu banyak menggerakkan badan. Seperti yang tadi dijelaskan, jadinya tuh kayak terlihat seperti mania gitu. Jadi dia kayak pengeluaran energinya tuh terlalu banyak gitu, boros gitu. Jadi kelihatannya jadi kayak orang yang gak bisa diem, tapi yang versi parahnya banget gitu. Oke, nah tadi kan udah masuk ke dalam definisi, terus juga udah ada kriteria. Nah, sekarang pasti juga pada pengen tahu tentang apa sih yang dapat menyebabkan skizofrenia gitu kan. Nah, kalau skizofrenia ini faktornya itu di sini aku tulis ada genetik, peran neurotransmitter, struktur dan fungsi otak, faktor psikologis, dan faktor perkembangan. Aku akan jelasin satu-satu. Dari faktor genetik. Faktor genetik itu yang seperti kita tahu adalah faktor keturunan. Keturunan yang kita dapat dari ibu, yang kita dapat dari ayah, yang kita dapat dari keluarga. Faktor genetik itu tuh dapat bervariasi dari satu ke satu kasus lainnya. Mencerminkan fakta yang disebutkan sebelumnya, bahwa gejala skizofrenia tentu saja heterogen. Seperti halnya gen apapun, mereka melakukan tugasnya melalui lingkungan, sehingga studi interaksi gen lingkungan cenderung membantu menunjukkan dengan lebih jelas sifat kontribusi genetik terhadap skizofrenia. Jadi kalau faktor genetik ini itu tentu saja heterogen. Ya. Oke. Penelitian genetika, perilaku studi keluarga, saudara kembar, dan adopsi mendukung gagasan bahwa faktor genetik berperan dalam skizofrenia. Perlu diingat bahwa risiko skizofrenia pada populasi umum hanya kurang dari 1% ya. Jelas sekali bahwa kerabat penderita skizofrenia mempunyai resiko lebih tinggi dan resiko tersebut meningkat seiring dengan hubungan genetik antara penderita skizofrenia dengan orang lain yang mengidap skizofrenia. Kerabat menjadi lebih dekat. Jadi saudara kembar, terus atau anak diadopsi, atau kalian bertemu dengan orang yang punya penyakit skizofrenia dan berhubungan dengan baik, itu biasanya akan memiliki tingkat lebih tinggi atau risiko lebih tinggi gitu. Lalu masuk ke dalam studi kembar. Tadi seperti dijelaskan bahwa kalau studi kembar itu menunjukkan resiko terjadinya kembar identik. Nah, kembar itu ada dua. Pertama, kembar identik MZ dan kembar fraternal DS pada penderita skizofrenia. Resiko pada kembar identik MZ itu 44,3%. Jadi kalau misalnya ada orang yang kembar identik dan kembaran identiknya memiliki gangguan skizofrenia, resiko dia bisa mengalami skizofrenia juga adalah 40,3%, meskipun lebih besar dibandingkan dari DZ 12,8%. Jadi kalau kembar fraternal itu cuma 12,08%. Oh iya, 12,08%. Masih jauh di bawah 100%. Hasil serupa juga diperoleh dalam penelitian lebih baru dari Cannon, Caprio, dan Longfist tahun 1998. Konkludasi yang kurang dari 100% pada kembar MZ atau kembar identik adalah penting. Jika transmisi genetik saja menyebabkan skizofrenia dan pada satu kembar identik menderita skizofrenia, maka kembar lainnya juga akan menderita skizofrenia. Jadi penelitian studi kembar juga menunjukkan bahwa gejala negatif mungkin memiliki komponen genetik yang lebih kuat dibandingkan dengan gejala positif gitu. Terus kita masuk ke dalam studi adopsi, seperti adopsi anak itu atau adopsi lebih tepatnya adopsi anak ya, yang nantinya akan berhubungan dengan anggota keluarga lainnya, atau misalnya
ada yang adopsi anak, tapi sebenarnya dia udah punya anak gitu. Jadi itu nanti yang akan berhubungan dengan anaknya. Studi terhadap anak-anak yang ibu kandungnya menderita skizofrenia tetapi dibesarkan sejak bayi oleh orang tua angkat tanpa skizofrenia adalah metode studi genetika perilaku lain yang berguna. Penelitian itu semacam menghilangkan kemungkinan dampak dibesarkan di lingkungan di mana orang tuanya menderita skizofrenia. Jadi mungkin ada seorang ibu yang menderita skizofrenia, terus dia ngadopsi anak gitu ya. Sebenarnya setahu saya sih nggak boleh ya kalau ada orang yang punya gangguan mental itu dia ngadopsi anak. Cuma mungkin di sini kasusnya ibu tersebut sebelum mengadopsi anak tersebut itu mentalnya sehat gitu dan dia masih sehat gitu. Cuma akhirnya dia mengalami skizofrenia dan ada perbedaan pada saat ibu itu menjaga atau merawat anaknya pada saat dia menderita skizofrenia dengan dia yang tidak mengalami skizofrenia gitu. Jadi dampak dibesarkannya itu tergantung dengan lingkungan di mana orang tersebut, di mana orang tuanya itu mengalami skizofrenia. Oke. Terus yang kedua itu adalah peran neurotransmitter. Nah, penelitian saat ini itu menguji beberapa neurotransmitter yang berbeda seperti serotonin dan glutamate untuk melihat peran mereka dalam etiologi skizofrenia. Teori dopamin. Teori ini menjelaskan bahwa skizofrenia itu berhubungan dengan aktivitas yang berlebih dari neurotransmitter. Dopamin terutama didasarkan pada pengetahuan bahwa obat-obatan yang efektif dalam pengobatan skizofrenia mengurangi aktivitas dopamin. Para peneliti juga mencatat bahwa obat antipsikotik selain berguna untuk mengobati beberapa gejala skizofrenia juga dapat menghasilkan efek samping yang merupakan gejala penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson ini diketahui sebagai yang dapat disebabkan oleh rendahnya kadar dopamin di saluran saraf tertentu di otak. Lalu yang kedua, neurotransmitter latin. Obat baru yang digunakan untuk mengobati skizofrenia melibatkan neurotransmitter lain, seperti contohnya serotonin. Pada gangguan tersebut, obat baru memblokir neurodopamin. Yang selanjutnya itu adalah struktur otak. Struktur dan fungsi otak. Jadi seperti kita tahu, otak itu sangat penting untuk tubuh kita. Tidak hanya dalam proses bagaimana cara kita menggerakkan tubuh, bagaimana kita menggunakan tubuh, tapi otak juga berpenting dalam kesehatan mental kita. Pencarian kelainan otak menyebabkan skizofrenia dimulai sejak sindrom ini didefinisikan. Namun beberapa penelitian belum menghasilkan temuan yang konsisten hingga saat ini. Tantangan dari tugas seperti ini sungguh menakutkan karena skizofrenia itu dapat mempengaruhi banyak bidang seperti pikiran, emosi, dan juga perilaku. Kecil kemungkinannya bahwa satu jenis kelainan otak dapat menyebabkan seluruh gejala skizofrenia. Jadi struktur dan fungsi otak ini masih dipikirkan gitu ya, karena kayak kecil kemungkinannya kan kalau skizofrenia itu menyerang pikiran, emosi, dan perilaku. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa kecil kemungkinannya bahwa penyakit kelainan otak itu dapat menyebabkan ketiga aspek tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya itu adalah faktor psikologi. Nah, penderita skizofrenia ini tampaknya sangat reaktif terhadap pemicu stres yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah penelitian, orang yang menderita gangguan psikiotik itu kerabat tingkat pertama dan orang-orang tanpa gangguan kejiwaan apapun berpartisipasi dalam studi penilaian ekologi sesaat selama 6 hari di mana-mana mereka mencatat stres dan suasana hati beberapa kali setiap hari. Lalu yang terakhir itu adalah faktor perkembangan. Nah, kalau faktor perkembangan ini itu ada studi dari retrospektif di mana pada tahun 1960-an para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang kemungkinan menderita skizofrenia itu memiliki IQ yang lebih rendah dan seringkali nakal, menarik diri dibandingkan dengan anggota berbagai kelompok kontrol, biasanya terdiri dari saudara kandung dan teman sebaya. Penelitian lain juga menemukan bahwa anak laki-laki yang kemudian menderita skizofrenia dapat dinilai oleh guru sebagai orang yang tidak menyenangkan, sedangkan anak perempuan yang kemudian menderita skizofrenia dinilai
sebagai orang yang pasif gitu. Meskipun temuan ini menarik, penelitian ini tidak dirancang dengan tujuan untuk memprediksi perkembangan skizofrenia. Oke. Lalu studi prospektif ini adalah sebuah studi prospektif yang lebih baru yang mengidentifikasikan karakteristik di masa kanak-kanak gitu, yang dapat menjelaskan tentang perkembangan gitu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, kita sudah mengetahui apa itu skizofrenia, kriterianya itu apa, faktornya apa. Setelah itu pasti kita penasaran kan, obat-obatan atau pengobatan yang bisa kita konsumsi ketika kita menderita skizofrenia atau kita dihadapi oleh orang yang mengalami skizofrenia itu apa. Betul itu adalah obat-obatan dan perawatan psikologis. Obat antipsikotik generasi pertama dan efek sampingnya penemuan pentodiazin termasuk dalam obat thorazine yang menyebabkan perubahan total dalam pengobatan skizofrenia. Hanya dalam 20 tahun setelah penemuannya, obat-obatan ini menjadi bentuk pengobatan utama dari skizofrenia. Jenis antipsikotik lainnya yang digunakan mengobati skizofrenia termasuk butyropenones. Nah, efek sampingnya tentu ya kalau kita minum obat itu pasti ada efek sampingnya, kayak misalnya kita minum paracetamol, biasanya efek sampingnya adalah kita jadi ngantuk gitu ya. Nah, kalau efek samping dari obat tersebut adalah sedasi, pusing, penglihatan kabur, kegelisahan, dan disfungsi seksual. Selain itu, beberapa efek samping yang sangat mengganggu disebut efek samping ekstrapiramidal, menyerupai gejala penyakit Parkinson. Orang yang memakai antipsikotik mungkin mengalami gemetar pada jari, gaya berjalan terseok-seok, dan mengeluarkan air liur. Jadi efek sampingnya tuh ada efek samping yang biasa dan juga efek samping yang menurut aku ekstrim ya gitu. Lalu ada evaluasi perawatan obat-obat antipsikotik. Merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pengobatan skizofrenia dan tidak diragukan lagi akan terus menjadi komponen penting. Selain itu, terbatasnya keberhasilan kolapsine, olapzine, dan risperidone telah mendorong upaya kelanjutan untuk menemukan terapi obat baru dan lebih efektif untuk skizofrenia. Oke, kita masuk ke perawatan psikologis gitu. Tentu saja selain obat kita perlu ada perawatan dari luarnya. Perawatan psikologis yang pertama adalah pelatihan keterampilan sosial. Keterampilan sosial ini tuh dapat dirancang untuk mengajarkan orang-orang dengan skizofrenia bagaimana mereka mengelola berbagai situasi interpersonal dan sukses mendiskusikan pengobatan mereka dengan psikiater, memesan makanan di restoran, mengisi lamaran pekerjaan, wawancara pekerjaan, dan mengatakan tidak pada pekerjaan. Jadi ini ada pelatihan keterampilan sosial di mana dia dihubungkan lagi ke lingkungan sosial dia, kayak bagaimana ini basicnya kayak bagaimana mereka berhubungan dengan orang gitu, kayak dapat berkomunikasi seperti memesan makanan di restoran. Lalu ada juga terapi. Nah, terapi yang dipakai adalah terapi keluarga. Banyak penderita skizofrenia yang keluar dari rumah sakit pulang ke keluarga mereka. Sebelumnya kita telah membahas jadi sebelum itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat ekspresif emosi dalam keluarga termasuk sikap bermusuhan, terlalu kritis, terlalu protektif telah dikaitkan dengan kekambuhan dan rawat inap kembali. Jadi penting banget bagaimana caranya kita dapat bagaimana cara keluarga dapat berekspresi di keluarga mereka yang baru pulang dari rawat inap yang mengalami gangguan skizofrenia, karena hal tersebut dapat memancing kekambuhan skizofrenia itu kembali gitu. Jadi harus ada terapi keluarga, jadi biar keluarganya juga mengerti bagaimana caranya menangani orang tersebut, bagaimana cara menghadapi orang tersebut gitu. Lalu ada terapi lagi perilaku kognitif. Para peneliti berasumsi bahwa mencoba merubah distori kognitif termasuk delusi pada penderita skizofrenia adalah hal yang sesuai. Lalu terapi remediasi kognitif. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti telah memperhatikan aspek-aspek yang mendasar dari kognisi yang mengalami gangguan skizofrenia dalam upaya untuk meningkatkan fungsi-fungsi ini dan dengan demikian memberikan pengaruh positif pada perilaku. Lalu ada
psikoedukasi ini tuh suatu pendekatan yang berupaya mendidik orang tentang penyakit mereka, termasuk gejala, gangguan tersebut, perkiraan waktu timbulnya gejala, pemicu gejala secara biologis dan psikologis, serta strategi pengobatan. Oke, 2 terakhir yaitu ada penata laksanaan kasus sejumlah besar orang yang keluar dari skizofrenia disebut deinstitusionalisasi gitu. Jadi pada tahun 1960-an banyak penderita skizofrenia yang tidak lagi tinggal di rumah sakit sehingga harus berjuang sendiri untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Karena kurangnya rumah sakit terpusat, sebagian orang besar diberikan layanan yang sistem kesehatan mental menjadi kompleks. Lalu yang terakhir itu adalah perawatan di tempat tinggal rumah perawatan. Jadi perawatan di tempat tinggal rumah itu terkadang merupakan alternatif yang baik bagi orang-orang yang tidak perlu dirawat di rumah sakit namun tidak cukup sehat untuk tinggal sendiri. Jadi ini tuh alternatif di mana orang nggak mau dirawat tapi dia juga nggak bisa hidup sendiri gitu. Oke, jadi segitu yang bisa aku sampaikan tentang definisi, kriteria, faktor, dan pengobatan. Selanjutnya aku akan buka sesi tanya jawab. Oke, siapa yang mau bertanya? Hai. Nama aku Maulia, ingin bertanya, apakah skizofrenia dapat disembuhkan? Oke, nah ini aku tampung dulu ya. Aku mau nanya, perkenalkan aku Virginia Febrian kedua lagi. Pertanyaannya tuh, bagaimana sih cara mencegah skizofrenia? Oke, lanjut. Perkenalkan, aku Putri Fajar Ramadhani. Aku ingin bertanya, apa sih peran keluarga dalam mendukung individu dengan skizofrenia? Oke, jadi biarkan aku izin untuk berpikir dulu ya. Nyampe sih harusnya. Oke, jadi aku mau jawab 3 pertanyaan tadi. Aku bakal urutin dari pertanyaan yang udah aku tahu ya jawabannya. Pertama itu adalah apakah skizofrenia itu dapat disembuhkan? Seperti yang kita tahu kalau skizofrenia itu adalah gangguan kronis dan saat ini belum ada penyembuhan yang mutlak. Jadi walaupun tadi udah diganti tentang pengobatan, terapi itu tuh cuma alternatif bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa sakitnya gitu atau menghilangkan halusinasinya. Jadi sampai saat ini tuh belum ada penyembuhan yang mutlak kayak kalau kalian sakit batuk ada obat batuk itu belum ada. Jadi itu masih ada alternatif untuk dapat menghilangkan rasa sakitnya aja gitu. Jadi untuk penyembuhan yang benar-benar kalian bisa kembali normal lagi itu belum ada. Namun dengan perawatan yang tepat, banyak orang dengan skizofrenia dapat mengelola gejala mereka dan menjalani hidup mereka yang lebih baik. Jadi seperti yang tadi aku sampaikan kan banyak perawatan, terapi keluarga dan lain-lain. Terus ada obat-obatan juga yang akan dikonsumsi. Banyak juga orang yang akhirnya tuh berhasil dapat mengontrol gejala yang datang ke mereka gitu. Jadi itu bukan suatu jalan di mana kita dapat menyembuhkan gejala tersebut, tapi di mana kita dapat mengontrol gejala tersebut. Nah, lanjut lagi ke pertanyaan kedua, itu adalah bagaimana cara mencegah skizofrenia. Nah, sampai saat ini tuh nggak ada cara pastinya untuk mencegahnya gitu, karena skizofrenia itu penyebab juga masih belum sepenuhnya dapat dipahami.
dari faktor-faktor tadi juga masih banyak rancunya kalau misalnya skizofrenia itu bisa dari genetik, terus bisa dari struktur dan fungsi otak atau faktor psikologis atau perkembangan. Itu tuh masih dalam proses penelitian lagi ya. Namun pengenalan dini gejala dan perawatannya cepat adalah pengenalan ini yang cepat adalah dengan membantu mengelola kondisi dengan lebih efektif. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa peran keluarga dalam mendukung individu dengan skizofrenia? Tadi di pengobatan pun di bagian perawatan psikologis itu ada yang namanya terapi keluarga. Kalau tadi dijelasin kalau terapi keluarga nanti bagaimana keluarga dapat bisa menghadapi orang yang tinggal satu rumah atau kalian berada di lingkungan yang sama dengan orang yang skizofrenia. Karena kan dia tuh kemungkinan akan kambuhnya itu cepat ya. Jadi keluarga itu dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung individu yang mengalami gangguan skizofrenia. Ini juga termasuk ke dalam memberikan dukungan emosional, membantu dalam perawatan dan juga pengelolaan gejala serta mendukungnya upaya pemulihan. Jadi terapi kelompok tadi itu juga berfungsi bagaimana keluarga ini dapat melindungi, terus dapat memberikan dukungan emosional ke penderita atau ke keluarga mereka yang mengalami skizofrenia. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Semoga penjelasan tentang gangguan skizofrenia ini dapat dipahami dan semoga saya bisa lebih research lagi agar nanti bisa memberikan yang lebih oke gitu. Bye.